Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel gua, di channel AHY Foto. Kali ini kita akan bahas Sigra D tahun 2023. Nah, seperti apa mobilnya? Yuk disimak terus. Nah, mari kita bahas dulu untuk dari sejarahnya teman-teman. Jadi sejarah untuk mobil ini, sebelumnya gue disclaimer bagi teman-teman semua yang lebih mengerti tentang sejarah mobil Sigra ini, boleh nanti tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama tahu ilmunya yang lebih akurat gitu dari gue dan dari teman-teman juga, biar gue bisa dapetin ilmu juga versi lengkapnya cerita dari Sigra ini, dibalik sejarah Sigra itu seperti apa gitu. Oke, kita masuk ke sejarah Sigra ya. Jadi mobil dari Sigra ini diperkenalkan pada 2 Agustus tahun 2016 dan diluncurkan di Gaikindo International Auto Show ke-24 di tanggal 11 Agustus 2016. Jadi beberapa hari setelah pengenalan mobil Sigra baru diluncurkanlah pada tanggal 11 Agustus tersebut. Dan diproduksi massal pada bulan Juli 2016. Dan nama Sigra itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah respon yang cepat. Dan untuk mobil Daihatsu Sigra ini diambil dari platform yang sama dengan Daihatsu Ayla yang kayak gini mobilnya. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, sejuta umat ya kan. Dan untuk yang Sigra ini dia lebih panjangkan dan memiliki basic yang sama, dan mobil ini di-rebate oleh tetangganya dengan merek dagang Toyota Calya. Dan perbedaannya itu cuman di bagian fascia bagian depan doang. Untuk ke belakangnya masih sama untuk Daihatsu Sigra ini. Jadi mobil Daihatsu Sigra ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia ya, sesuai dengan tagline ya. Oke, kemudian itu merupakan sejarahnya. Kita langsung aja bahas ke bagian depannya. Untuk mengenai mobil Daihatsu Sigra yang akan kami review kali ini adalah mobil Daihatsu Sigra tipe D. Jadi adalah tipe dasar gitu. Dan ada tipe M, D kan dasar, M itu menengah, X itu nggak tahu gue karena gue cuma ngarang. Jadi untuk tampilannya Daihatsu Sigra tipe D itu lebih sederhana dan nggak banyak hal part-part yang neko-neko gitu. Karena untuk di bagian depannya sini tidak ada krum-krumannya, kemudian di bawahnya pun senada ya. Untuk bagian bumper depan ya senada dengan yang facelift di tepat atasnya. Tetap emblemnya menggunakan emblem yang chrome seperti ini. Nah, untuk bagian fog lamp dia tidak ada fog lampnya teman-teman. Untuk di bagian tipe D ini jadi cuma ditutup cover, dan covernya pun housing fog lampnya bukan yang tipe black piano ya. Jadi ini kayak warna hitam doff kayak gini aja. Kemudian terdapat air vent yang model terbaru teman-teman, kayak gini ya, sesuai ya karena mengingat mobil ini adalah facelift kedua dari Daihatsu Sigra. Kemudian yang kentara banget dengan mobil Daihatsu Sigra tipe D dengan yang di tipe atas itu, dia untuk bagian lampunya ya, mika depannya menggunakan tipe lampu LED multi reflektor gitu. Jadi lampunya putih dan terkesan lebih modern. Dan kalau yang di tipe D ini lebih sederhana sekali gitu kan. Biasanya yang untuk di tipe R Deluxe itu ya, dia rada di smoke di bagian sininya kayak kan, dan sudah lampu putih. Kalau yang di Sigra tipe D ini masih lampu bohlam semua, dan untuk lampu sennya di tepi luar seperti ini. Itu aja untuk bagian fog lampnya. Karena apa? Ya karena balik lagi kita ngomongin di awal ya, untuk segi kehematan dan juga untuk menekan biaya operasional. Kalau misalkan lampunya putus pun biaya benerinnya nggak mahal gitu untuk bohlam H4 ini. Jadi sudah memikirkan hal-hal tersebut gitu. Jadi karena Sigra D juga merupakan tipe paling dasar, tidak banyak part-part yang neko-neko. Jadi ketika lo melakukan maintenance itu nggak banyak yang dipikirin. Jadi fokus lu cuman ke mesinnya doang. Dan untuk penggunaan dari mobil Daihatsu Sigra ini sebenarnya kalau di tempat gua itu banyak dipakai untuk taksi online. Mungkin di daerah kalian juga sama ya, banyak dipakai untuk taksi online. Dan cocok juga mobil Daihatsu Sigra ini dipakai untuk kendaraan operasional gitu, operasional kantor. Hebatnya lagi untuk di kampung gua sendiri dia banyak dipakai untuk mobil travel. Nggak entah ya, mereka mungkin pakai yang 1200 atau yang 1000 cc ini gitu. Karena yang gua tahu untuk tipe termurah, tipe D itu memiliki 2 pilihan warna saja, hanya warna putih dan hitam. Seperti itu. Dan untuk mesin dan transmisinya juga hanya punya 1 pilihan saja, mesin 1 KRVE dengan kapasitas mesin 1000 cc, dan untuk transmisinya manual only. Jadi sangat basic sekali untuk mobil Daihatsu Sigra ini gitu. Oke, itu tadi kita intermezzo ya mengenai mobil Daihatsu Sigra ini. Kemudian kita naik lagi, yang model ini
penggunaan wiper masih sama kayak versi sebelumnya, nozzle washer ada 2 di sini, dan kemudian untuk di bagian ada aksen tarikan garis yang ada 4 ya total ya dari mobil ini, 1 di sini, 2 di sini. Nanti kita akan buat sinematiknya biar lebih jelas untuk videonya, gitu aja. Oh ya, dan juga gue nanti akan buat video terpisah teman-teman, karena gue pengen ngobrol banyak dengan salah satu teman gue, yaitu Wak Danu ya, yang biasa jadi kameramen gue. Mobilnya juga dipakai untuk taksi online gitu, dan nanti kita akan tanya gimana rasa dari Sigra yang dia pakai, yang sehari-hari dia bawa untuk menempuh perjalanan yang jauh-jauh itu gitu, menggunakan Daihatsu Sigra. Gimana rasa berkendaranya, apakah mesinnya responsif, dan juga jarak dengan konsumsi bahan bakar yang dia perlukan untuk menempuh satu trip perjalanan itu habis berapa gitu, untuk ongkos pulang dan pergi. Untuk ongkos pulang dan pergi nanti kita bakal banyak tanya-tanya sama beliau ya. Ini kebenaran beliaunya pun tidak hadir di sini. Sebenarnya kita udah buat janji malam, karena orangnya lagi ngerepel gitu ya. Nanti pokoknya saksikan terus di channel iFoto ini. Dan biasanya yang kita ketahui, dimensi mobilnya kan lumayan luas dan lumayan lega dengan penyimpanan yang memadai lah. Dan yang kita ketahui juga biasanya untuk mobil Daihatsu Sigra ini itu diisi full 7 penumpang sampai baris ketiga. Nah, nanti kita akan tanya tuh gimana, apakah shocknya ambles atau enggak, entah bannya nyentuh spakbor dengan bannya. Dan juga biasanya yang kita ketahui ya, bahwa bagasi 263 liter ini itu sampai pintunya nggak bisa ditutup gitu ya kan. Dan biasanya juga mobil travel rata-rata selain bagasi ini itu biasanya ada tambahan row tambahan di atas untuk bawa barang tambahan gitu, karena dalamnya kan untuk orang gitu. Terus itu untuk pemakaian travel ya kan, untuk perjalanan jauh itu biasanya dikasih knalpot SWOS ala-ala jetbus malam gitu kan. Tapi ternyata setelah gua lihat orang-orang supir-supir travel dengan pemakaian yang kasar ya biasanya ya, biasanya kan rada dengan pemakaian yang kasar, tapi ternyata untuk pemakaian yang gue lihat ya itu masih aman-aman aja gitu untuk mobil ini, walaupun agak sedikit maksa. Makanya nanti kita buat video terpisah bersama Wak Danu untuk ngobrol lebih jauh, kayak apa rasa mesinnya yang gue bilang tadi ya, seperti apa mesinnya, responnya tuh gimana gitu ketika bawa tol, itu mesin yang ngeraung parah atau enggak. Kemudian untuk konsumsi bahan bakarnya itu gimana, biar beliau yang cerita, karena gue nggak tahu. Oke, langsung kita bahas lagi untuk mobil ya. Kita tadi udah bahas depannya, masih body color semua, tidak ada aksen apa-apa. Kemudian untuk di body samping tidak ada set body molding, jadi polos. Tarikan garis itu cuma dari sini ke sana, dan ada di sini dakin ini sedikit karakter garis lain gitu. Dan untuk di velgnya dia lebih kecil 1 inci dari mobil yang di atasnya ya. Lebih kecil 1 inci, jadi peleknya yang sekarang ukuran 13 inci. Dan ini menggunakan profil ban 155/80 menggunakan ring 13. Kalau yang di tipe M dia sudah dapat DOF-nya, dan kalau yang di tipe D dia nggak dapat gitu. Kemudian untuk sistem pengereman dia sudah menggunakan cakram yang di belakang pakai tromol gitu. Untuk fitur keamanan tidak ada ABS, kemudian EBD, kemudian untuk sensor parkir pun tidak ada ya, apalagi kamera mundur, karena yang kita ketahui untuk Sigra D ini audionya masih single din biasa, jadi tidak bisa menampilkan image gambar di audionya, di head unitnya gitu. Dan untuk di sini juga polos, tidak ada sun defender, dan tidak ada juga di spion ya, karena untuk spionnya ini adalah model fix. Kacanya dia tuh yang model fix gitu di tengah. Jadi ketika lo ingin menyesuaikan itu sama rumah-rumahnya tuh, jadi dicepol seperti ini. Tapi spionnya belum ada electric retract maupun electric mirror ya, jadi masih model fix seperti ini, dan belum ada auto folding tentunya. Bagian segitiganya pun di bagian sini belum di blackout pilar ya, dan ini juga tambahan sebenarnya yang udah gue bahas di video utama. Dan tenang aja, ketika lu serempetan dengan motor ya, kena motor ini nggak apa-apa, karena ini keras gitu. Dan ini sebenarnya blackout pilar yang tambahan ya. Sebenarnya untuk Daihatsu Sigra D itu tidak ada aksen blackout seperti ini, tidak ada aksen black seperti ini, tulisan Sigra ini nggak ada, dan blackout pilarnya pun tidak dapat, dan ini merupakan tambahan dari ownernya gitu. Handle-nya model tarik, dan sebenarnya warna body color gitu aja. Untuk di bagian sampingnya tidak banyak yang dibahas untuk dari samping mobil Sigra ini.
Untuk sistem kemudi itu menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Jadi sudah EPS ya, nggak pakai fluida lagi kayak zaman mobil HPS dulu, hydraulic power steering. Kita ke belakang. Oke, untuk di belakang spesialnya untuk dari Daihatsu Sigra ini, walaupun dia tipe D, dia nggak ada emblem tipenya. Jadi nggak kelihatan bahwa mobil ini adalah tipe D gitu. Mungkin orang kan bisa mereka-reka ini tipe apa sih gitu. Nggak ada tipenya. Dan kemudian untuk di belakangnya juga polos. Wiper belakang tidak ada. Kemudian untuk defogger tidak ada. High mount stop lamp apalagi. Dan untuk di antena tengah sini, antena radionya yang model tangkai seperti ini. Spoiler pun tidak ada. Ini juga tidak ada garnish kalau di mobil Sigra tipe atas ya. Dia ada model garnish yang kesini, dan ini bener-bener polos. Dan untuk di bagian sininya body color semua. Tetap emblem Daihatsu dengan list chrome seperti ini. Ke bagian belakang ya, walaupun tidak seperti tipe-tipe atasnya yang bawahnya kan biasanya rada-rada di smoke. Kalau yang ini bawahnya hanya reflektor biasa dengan mata kucing gitu, reflektor mata kucing, hanya clear biasa gitu. Kemudian untuk di sini ya biasa terdapat Astra Daihatsu ya kan, dan garnish nggak ada. Dan di bawahnya untuk sensor parkir dia tidak ada, kamera mundur apalagi, dan dilengkapi dengan lampu penerangan, lampu plat nopol. Lampunya di sini warnanya masih bohlam biasa. Jadi semuanya masih full body color ya. Kalau yang di tipe atasnya kan ada list hitam, dan untuk di finisher mufflernya dia nggak dapat tuh. Jadi cuman pipa knalpot yang seperti ini aja. Kalau yang di tipe atasnya sudah dapat yang kayak gini modelnya. Gua kasih gambar. Oke, segitu aja. Dan juga karena mobil ini adalah mobil tipe basic, tipe dasar, yang gue bilang di awal ya. Jadi untuk perawatannya dia nggak susah, dan untuk cari spare partnya pun gampang ya. Kenapa ya? Karena apalagi kalau bukan Astra Daihatsu gitu. Untuk penggunaan bohlamnya juga di bagian mika belakang masih bohlam biasa, belum ada teknologi apa-apa. Dan untuk keterangan pengisian bahan bakar ya, lu harus pakai octane number 92 harusnya, dijelaskan oleh pabrikan Daihatsu gitu. Karena kan sebenarnya rasio dari mesin Sigra ini tuh lumayan tinggi, octane number 92 yaitu Pertamax gitu. Karena kan yang gue baca ya, untuk ketika lo menggunakan RON yang lebih rendah itu akan terjadi knocking gitu di mesin lo gitu. Nah, ketika lo menggunakan mobil cc kecil seperti ini ya, lo harus pinter-pinter memanfaatkan momentum dan juga ancang-ancang yang tepat gitu. Dan juga biasanya karakteristik dari mobil 3 silinder itu biasanya ketika lo nggak tepat untuk memadukan antara kopling dengan gasnya, itu ada momen-momen tertentu yang sedikit lebih bergetar gitu di area mesinnya. Ya memang sih nggak ketara banget, cuman ada lah rasa-rasa sedikit getaran yang masuk sampai ke kabin-kabinnya gitu. Dan gitu aja untuk penjelasan dari luarnya. Gak banyak yang gue bahas di sini, karena memang sesimpel itu gitu loh mobil ini. Oke, untuk Daihatsu Sigra untuk pengisian tangki bahan bakarnya ada di sebelah kiri teman-teman ya. Dan juga tidak ada list chrome di sini sampai ke depan yang seperti tipe di atasnya. Untuk ABS pun hanya ada di tipe X, dari tipe X sampai ke atasnya. Tapi lu nggak bakal dapat ketika lu beli Daihatsu Sigra yang versi manual, karena yang dapat ABS itu hanya matic only gitu. Dan gitu aja untuk pembahasan kita mengenai eksterior mobil Daihatsu Sigra D 2023. Oke, dapur pacu yang diberikan Daihatsu Sigra spek udah gua kasih di awal ya. Dan kita mau lihat sih ruang mesinnya seperti apa gitu. Dan inilah tipe penampakan mesin Daihatsu Sigra. Untuk warna ruang mesin belum dicat warna bodi ya. Jadi masih menggunakan warna dasar, dan mesin ini menggunakan kode mesin 1 KRVE 3 silinder segaris dengan teknologi DOHC VVTi dengan jumlah katup 12, jadi satu silinder itu memiliki 4 klep gitu ya. Dan untuk tenaga maksimumnya dia di 67 PS di putaran 6000 rpm, dan torsi maksimum 9,1 kg di 4400 rpm. Sistem bahan bakarnya menggunakan EV ya, electric fuel injection. Dan untuk kapasitas dari tangki mobil Daihatsu Sigra ini lumayan besar, ada di 36 literan gitu. Untuk detail lain-lainnya nanti kita akan bahas di dalam. Yuk kita ke dalam aja, seperti apa sih dalamnya gitu. Yuk. Oke, jadi untuk kita masuk ke akomodasi bagian dalam, bagian interiornya, sebelumnya gue mau kasih tahu kuncinya dulu. Jadi kuncinya seperti ini, tidak ada alarm ya. Dan untuk immobilizer juga tidak ada. Ketika lo ingin membuka pintunya, jadi lo harus colok-colok kunci seperti ini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk yuk.
sekarang gua sudah di dalam dari Daihatsu Sigra tipe D ini. Yang pertama, gua akan bahas dari segi kelegaan ruang kaki dulu. Dan ini luas ya, dengan tinggi badan gua 100. Gua lupa lah tinggi badan gua, ntar gua ukur. Segini. Dan untuk headroom kira-kira ada dapat hampir sejengkalan dari tangan gua ini. Dan kemudian untuk bagian dalamnya ini kamera gua sambut. Oke, dan beginilah untuk penampilan dari di bagian Daihatsu Sigra ini. Sebelumnya untuk di bagian door trimnya sini itu sudah dapat 4 buah power window dan hanya auto down saja. Auto up-nya tidak ada. Bluetooth mode. Maaf ya teman-teman ya. Tar. Oke, dan untuk kualitas material dari bahan door trimnya masih hard plastik semua. Mulai dari door trim, kemudian dashboard, kemudian juga untuk sun visor-nya di blackout semua sampai ke bagian belakang. Oke, untuk di setirnya tidak ada warna aksen lain di sini. Yang ini sudah dibalut dengan cover setir ya, yang modelnya seperti ini. Tidak dapat steering switch control. Kemudian untuk di bagian MID-nya pun sederhana. Cuman ada penunjuk bahan bakar dan odometernya saja. Tidak ada trip meter dan tidak ada hal yang lain-lainnya gitu. Jadi untuk backlight-nya warna ember seperti ini, ya kan? Ya lengkap sih yang di bawahnya, opsinya lengkap. Dan cuman kilometer dan penunjuk bahan bakar dan kilometer saja untuk di bagian odometernya. Kemudian untuk bahan AC dia menggunakan yang 360 derajat. Tidak ada ring chrome di bagian sini. Di pinggir sudut sana juga terdapat AC yang 360 derajat. Dan model AC-nya yang Sigra ini kayak gini ya, ciri khas banget gitu mobil Sigra. Nah kayak gini ya. Dan untuk head unit masih single din. Dan untuk segi kepraktisan lu dapat tempat penyimpanan tambahan gitu, karena ini merupakan audio single din. Ketika lo ingin mengganti audionya ya tinggal diganti aja gitu, karena tempatnya sudah support untuk tipe double din. Untuk penggunaan speaker untuk di tipe D ini masih seperti ini ya. Jadi ada 2 di kiri dan di kanan. Tweeter nggak dapat, di belakang itu tidak dapat gitu. Tidak ada aksen warna lain. Di sini kan yang versi sebelumnya itu kan warna beige gitu ya. Dan kalau yang di warna di yang facelift ini sudah di blackout, bahkan sampai di sudut sininya tuh di blackout pilar. Kemudian untuk di bagian sun visor polos ya, tidak ada card holder dan tidak ada cerminnya. Ini merupakan cermin tambahan gitu dari ownernya yang punya gitu. Sun visor di sisi kiri juga sama. Ini cermin tambahan gitu. Sebenarnya penting sih. Kenapa nggak dikasih gitu? Emang cermin tuh semahal apa sih gitu kan? Dan untuk di bagian sini juga ini merupakan dome light yang seperti kepunyaan Xenia lama dan sudah ada ini ya. Dan ini pun masih menggunakan yang model fix seperti ini, tidak ada dyno and VU-nya. Untuk penggunaan saklar ya seperti pada mobil-mobil pada umumnya gitu ya. Dan untuk di kirinya wiper itu cuman kayak gini doang untuk di wiper bagian depan. Untuk hazard di tengah, kemudian card holdernya di sini. Dan untuk bagian knob AC dia beda ya dengan yang versi sebelumnya ya. Dan open close area di sini dan transmisi yang nyatu di dashboard seperti ini kayak gantungan baju gitu. Oke, kemudian konsol tengah tidak ada center konsol ya di sini ya. Rem tangannya bukan yang seperti di tipe-tipe atasnya yang model seperti grip model pesawat gitu, dan ini kayak mobil-mobil pada umumnya aja sih. Kalau yang di tipe atas itu dia seperti rada-rada menyambung gitu dan ada armrest di sininya. Kalau yang ini nggak ada gitu. Untuk knob puter-puter kayak gini 5 speed plus mundur, dan untuk penyimpanan ya tidak soft opening ya, dan lumayan besar lah untuk di mobil ini. Tidak ada airbag di kedua sisinya, di passenger maupun di bagian driver. Dan di sini ada slot untuk tempat lo nyimpen uang parkir gitu kan, dan terdapat juga dummy button gitu di sini. Jadi kosong aja penempatan. Dan untuk di sini juga terdapat laci penyimpanan lagi. Oke, untuk di bagian kirinya pun terdapat penyimpanan dan ada soket lighter 12 volt, dan ini sudah dibelikan adapternya untuk keperluan mengecas HP gitu. Untuk di bagian door trimnya ada door pocket dengan cup holder. Ada 3 di sini yang gue bilang tadi, memikirkan sisi akomodasi penumpang gitu. Tidak hanya di sisi driver, bahkan di sisi kirinya pun sudah ada ya. Oke, gitu aja untuk, dan di sini ya. Ini kan kalau yang Sigra di tipe atasnya tuh ada terdapat rear air circulator gitu. Jadi ini hawa dingin di depan dihisap melalui di sini dan barulah diteruskan ke belakang supaya sampai baris ketiga itu tetap dingin gitu ya. Oke, seperti itu aja untuk di bagian depannya. Gua ini dipegang lagi bentar. Oke, untuk kursinya rasanya ya terkesan cheap banget gitu. Gua nggak banyak komentar sih karena melihat harga mobilnya juga yang cukup murah gitu. Dan untuk kelengkapannya dia ada
reclining dengan sliding saja. Tidak terdapat high adjuster di mobil ini. Dan untuk tipe setirnya pun fix ya, tidak ada tilt maupun teleskopik. Nggak ada pilihannya di sini. Jadi ketika lo bawa mobil ini tuh lu yang harus menyesuaikan dengan gaya mengemudinya, bukan mobilnya yang menyesuaikan lu, gitu sih. Oke, ya sekian pembahasan di pilar A ini. Sekarang kita ke pilar B yuk. Kayak apa sih? Nah, ini merupakan pilar B dari Daihatsu Sigra. Sebelumnya yang di depan tadi kursinya headrestnya model pocong seperti ini ya, jadi tidak bisa dirubah. Dan untuk legroomnya dengan tinggi posisi mengemudi gua tadi, ternyata legroomnya cukup jauh ya. Dan untuk bagian ini adalah sudah dilengkapi sliding juga, dan ini adalah tipe tengah-tengah, dan kalau maju masih sekitar dapat 5 jarian gitu. Dan ini ada di posisi tengah-tengah seperti ini. Terdapat reclining lagi-lagi, dan untuk akomodasi ke belakang pun one touch tumble gitu, dengan posisi kepala gua di sekitar 7 jarian, jadi cukup luas sekali untuk headroomnya gitu. Dan dilengkapi juga dengan 3 buah seat belt ya. Sebenarnya udah dibuat sih 3 seat belt itu, cuman kenapa nggak dikasih gitu. Yang di bagian baris kedua terdapat headrest yang adjustable, bisa diatur-atur. Dan ini adalah grill speaker yang sebenarnya hanya grillnya saja, speakernya lu harus tambah sendiri gitu. Dan untuk ke tengah ya, ini enak banget. Jadi karena mobil ini FWD, front wheel drive, penggerak roda depan, jadi nggak ada tunnelingnya di sini yang buat tapakan kaki lu jadi sempit gitu. Di sini tidak ada setback pocket. Untuk headroom ya sama ya, masih sekitar 6-7 jarian gitu. Di bagian kirinya juga sama, bisa jadi armrest dan juga cup holder di sini yang penempatan posisinya enak banget gitu. Yang gue bilang, memikirkan akomodasi tempat penyimpanan. Dan untuk di bagian tengah sini, ini model fix dan tidak terdapat rear air circulator yang seperti tipe atas-atasnya. Gue bilang tadi, sudah di blackout pilar sampai pilar ketiga. Sebegitu aja untuk mengenai pembahasan yang di bagian sini. Gue mau langsung aja nih ke pilar C gitu. Seperti apa rasanya, yuk disimak terus. Sebelumnya gue pengen buat perbandingan untuk di kursinya ya. Gue pengen yang satu gue majuin, yang kirinya gue paling mundur. Nanti kan kita ada perbandingan tuh. Nah ini paling mundur ya, yang ini paling maju. Kita masuk kayak apa sih gitu kan. Dan untuk akomodasi ke belakang one touch tumble teman-teman. Jadi cuman satu klik udah bisa memudahkan hidup lo gitu. Dan untuk di bagian belakangnya juga terdapat cup holder dan juga tempat penyimpanan lain di sini. Gua mau lihat nih bentar. Ketika dari ini gua tutup. Ini posisi paling maju. Ini posisi paling tegak ya, dan gue dapat di sekitar 3 jarian ya. Ini jadi cukup lebar, dan untuk di sininya juga segini ya. Dan gue mendapatkan ya sempit sih, cuman masih bisa gitu ketika lo tegakkan lagi untuk di bagian sininya. Dan untuk di bagian paling mundur ya sangat sempit sekali, cuman ya masih bisa. Jadi lo harus majuin kursinya kalau pengen lebih kabin yang lega. Gua akan coba juga ketika posisi paling maju ini dengan posisi mengemudi gua itu dapatnya di semana sih gitu kan, karena gua penasaran tuh. Jadi kan posisi paling maju ini ya, aduh. Jadi dengan posisi paling maju, posisi legroomnya berapa gitu, gua pengen tahu. Oke, untuk di posisi duduk gua dengan posisi paling maju, dan gue dapat sekitar masih 5 jarian, dan worth it banget untuk dibeli mobil ini. Akomodasi, kelegaan kabin, dan tempat penyimpanan sangat dipikirkan oleh Daihatsu Sigra ini. Jadi buat yang budget terbatas ya, kalau teman-teman mau beli, gua rasa gas aja sih mobil ini. Lu dapat 7 seater yang senyaman ini dan selega ini. Audionya pun lebih lumayan bagus untuk di kelasnya. Oke, sekian penjelasan video penjabaran di video kali ini. Yuk. Oke, ini merupakan bagasi pilar C yang di Daihatsu Sigra ini, dan waktu itu dapat didemonstrasikan ya, dapat menampung 3 galon di bagian sini.
Ketika bangku tegak itu menghasilkan bagasi yang lumayan oke di 263 liter, dan ketika bangku ketiga dilipat seperti ini, aksesnya ada di sini teman-teman, di sini untuk melipat si bangkunya, dan untuk ngangkatnya ada di sini. Nah ini jadi lebih besar lagi dengan kapasitas bagasi di 503 liter, dan untuk akomodasinya juga cukup mudah ya karena liftnya nggak tinggi, jadi untuk mobilitas lo membawa bawaan barang itu sangat enak sekali. Jadi nggak perlu diangkat kayak mobil yang liftnya tinggi gitu, karena ini dibuat rata gitu. Jadi kalau pengen masukin barang tinggal set masuk taruh gitu, tinggal tarik turunin, sesimpel itu menggunakan Daihatsu Sigra ini. Seperti itu aja ya. Dan lupa, bila teman-teman suka dengan video seperti ini, kenapa nggak kalian subscribe gitu. Oke, tadi kita udah bahas hal-hal detail menarik yang terdapat di Daihatsu Sigra. Walaupun fitur yang diberikan minim, cuman untuk fitur dasar gua rasa sudah cukup mumpuni ya, karena sudah dilengkapi dengan power steering yang EPS ya, electronic power steering, jadi tidak pakai fluida lagi. Dan untuk sistem audio udah lumayan oke banget, dan sudah terdapat AC. Itu aja fitur dasar yang diberikan, dan menurut gua sudah lumayan oke gitu. Kemudian kita bahas mulai dari kelebihan dan kekurangan yang terdapat di mobil Daihatsu Sigra ini. Mobil ini memiliki harga yang lumayan terjangkau dengan kompetitor-kompetitornya. Kemudian mobil ini lumayan irit bahan bakar karena menggunakan mesin 1000 cc yang udah kita bahas di awal tadi, dan mesin 3 silindernya Daihatsu itu cukup dikenal bandel dan irit tentunya. Jadi hal itu juga yang membuat kelebihan dari mobil Daihatsu Sigra ini. Kemudian memiliki kabin yang luas ya, karena walaupun satu basic dengan Ayla, cuman dia sudah 7 seater, dan tidak hanya itu, dia juga memikirkan akomodasi tempat penyimpanan teman-teman. Sudah banyak banget cup holder di mobil ini. Untuk kelegaan kabin dia juga oke. Cup holdernya banyak, jadi untuk nyimpen nggak pusing di dalam mobil Sigra ini. Selain itu, mobil Sigra juga memiliki ground clearance yang cukup tinggi. Jadi ketika lo bawa mobil ini untuk jalan yang berbatu atau kurang bagus gitu, lo nggak takut ini mentok. Kemudian desain yang menarik. Tidak hanya itu, desain yang Sigra facelift ini menurut gua jauh lebih dewasa dan lebih sporty tentunya. Jadi hal itu juga yang membuat kelebihan dari Daihatsu Sigra tipe D ini. Kemudian kita akan bahas juga untuk dari kelemahan yang dimiliki oleh Daihatsu Sigra ini. Yang pertama yang dirasakan adalah performa mesinnya yang kurang baik gitu. Itu. Kemudian adalah kualitas material kabin yang masih standar. Oke lah, gue bukan masukin itu sebagai kekurangan sih, karena ngelihat harganya juga kan mobil ini adalah mobil yang murah gitu, jadi gua nggak komplain untuk masalah kualitas materialnya. Kemudian fitur keselamatannya itu sangat kurang sekali, tidak memiliki airbag, kemudian ABS tidak ada ya kan, anti lock braking system tidak ada ya, untuk kuncinya juga belum immobilizer, tidak ada alarm. Dan jadi kesimpulannya adalah Daihatsu Sigra D merupakan pilihan tepat bagi Anda yang memiliki budget terbatas gitu. Kalau ingin memiliki mobil dengan fitur yang lebih baik dan mesin yang lebih bertenaga, pilihannya hanya ada dua. Kalau nggak lu pilih Sigra yang tipe di atas ini, atau ganti mobil sekalian gitu. Itu aja mungkin di video gua kali ini. Oke, sekian pembahasan Daihatsu Sigra tipe D 2023. Bagi teman-teman semua yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak kalian, tinggalkan like, comment, and subscribe. Jangan lupa di channel iFoto. Dan salaman. Terima kasih. Sampai jumpa.